Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelas 6 reguler 2 kelas 2 KIC kelompok 1 Cut Nurul Lija Pasya dan saya sendiri Dwi Erdina, Mustafa, Ramawanti, dan Teti Maismanung Khalid. Kali ini kami akan membahas tentang pariwisata bangunan bersejarah Candi Borobudur. Berikut ulasannya. Baik, masuk ke dalam materi. Saya akan langsung menjelaskan mengenai lokasi dan sejarah Candi Borobudur. Borobudur merupakan candi Buddha yang berlokasi di Desa Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh penganut agama Buddha Mahayana sekitar abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia. Pada umumnya dikatakan bahwa pembangunan candi mempunyai maksud untuk memuliakan seorang raja yang telah wafat dan telah bersatu kembali dengan dewa yang menjadi asal dia. Maka sekaligus merupakan ungkapan yang nyata dari rasa hormat yang mendalam terhadap keluhuran orang tua dan kesadaran yang meresap terhadap kebesaran agama. Berikut adalah video mengenai pesona yang ada di Candi Borobudur. Dan ini adalah beberapa gambar yang ada di lingkungan Candi Borobudur. Seperti candi-candi lain pada umumnya, Candi Borobudur melambangkan adanya alam semesta. Dalam kosmologi agama Buddha, semesta ini dibagi menjadi 3 tingkat, seperti gambar yang ada di sini. Struktur Candi Borobudur yaitu Arupadatu, Rupadatu, dan Kamadatu. Ketiga tingkat ini dibedakan dengan relief-relief tertentu pada Candi Borobudur. Semua relief yang menceritakan kisah suci itu bila dibentangkan mencapai panjang yang berkilo-kilometer. Adegan-adegan itu masing-masing dibingkai menjadi figura dengan diselingi oleh bidang-bidang pemisah yang menjadi bidang hias tersendiri. Dalam pembangunan monumen yang maha besar ini dibutuhkan potongan batu sebanyak 2 juta yang mencapai volume 55.000 meter kubik. Secara keseluruhan, Candi Borobudur adalah sebuah stupa. Stupa adalah salah satu bangunan tanda peringatan khusus agama Buddha. Dalam bahasa Sanskerta berarti gundukan atau timbunan tanah. Ini adalah gambar salah satu relief yang ada di sana. Dan ini adalah bentuk stupa yang ada di Candi Borobudur yang dibentuk dari susunan batu. Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan di tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 sampai dengan 1980 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha datang dan seluruh Indonesia dari mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Tri Suci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Nama saya Cut Nurul Lija Pasya dan saya akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Contoh dari prasarana seperti prasarana perhubungan yaitu jalan raya, lalu kemudian ada terminal, jembatan, pelabuhan, dan airport. Kemudian ada sistem instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih, sistem pengairan atau irigasi yang baik, sistem telekomunikasi seperti telepon dan email,
sistem perbankan dan moneter, prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. Sedangkan sarana pariwisata atau tourism infrastruktur adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Contohnya seperti agen tur, objek wisata, dan atraksi wisata. Lalu juga ada hotel atau penginapan. Prasarana terbagi menjadi 5, yaitu prasarana perekonomian, prasarana sosial, prasarana umum, prasarana kebutuhan masyarakat banyak, dan prasarana kepariwisataan. Perkenalkan, saya Ramawanti Hasibuan dengan NPM 1915310341. Sini saya akan menjelaskan mengenai prasarana perekonomian dan prasarana sosial. Yang pertama, prasarana perekonomian. Prasarana perekonomian atau ekonomi infrastruktur terdiri dari pengangkutan, prasarana komunikasi, prasarana utilities seperti air, listrik, dan prasarana sistem perbankan. Yang pertama, pengangkutan atau transportation. Pengangkutan di sini adalah pengangkutan yang dapat membawa para wisatawan dari negara dimanapun ia biasanya tinggal ke tempat atau negara yang merupakan daerah tujuan wisata. Contoh, destinasi Candi Borobudur hanya memerlukan waktu tempuh 90 menit dari Bandara Internasional Kulon Progo, Yogyakarta. Saat ini juga sudah menyediakan transportasi umum yang rutenya dari bandara ke Borobudur. Kementerian Perhubungan menyiapkan konektivitas baru dari Yogyakarta International Airport menuju Candi Borobudur. Magelang menggunakan angkutan umum untuk mendukung tempat wisata yang masuk daftar 10 Bali baru itu meraih 1 juta turis asing. Yang kedua, komunikasi atau communication infrastructures. Tersedianya prasarana komunikasi akan dapat mendorong para wisatawan untuk mengadakan perjalanan jarak jauh. Dengan demikian, wisatawan tidak ragu-ragu meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya telepon, telegraf, radio, TV, surat kabar, internet, kantor pos. Contoh, saat ini sudah banyak informasi seputar tips perjalanan ke Borobudur. Informasi ini bisa didapat melalui internet, handphone, dan televisi. Yang ketiga, yang termasuk kelompok dari utilities. Sarana utilities adalah penerangan listrik, persediaan air minum, sistem irigasi, dan sumber energi. Contohnya, di bidang sumber daya air, pembangunan infrastruktur dikerjakan di Ditjen Sumber Daya Air, diantaranya membangun prasarana pengendali banjir pada daerah aliran sungai atau ADS, Bogowonto, dan Sungai Serang di Pantai Glaga untuk mengurangi risiko banjir. Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon Progo. Terdapat 4 pekerjaan yang dilaksanakan yakni pembangunan pengamanan muara Sungai Bogowonto sisi barat dan timur, prasarana banjir Sungai Bogowonto, dan prasarana pengendalian banjir Sungai Serang infrastruktur. Pengendalian banjir dibangun untuk melindungi dan mengamankan kawasan strategi Bandara YIA dari banjir seluas 600 hektar dan kawasan pertanian serta permukiman di Kecamatan Temon, Panjatan, dan Wates di Kabupaten Kulon Progo serta Kecamatan Purwodadi, Bagelan, dan Ngombol di Purworejo seluas 2.000 hektar. Yang keempat, sistem perbankan. Adanya pelayanan bank bagi para wisatawan berarti bahwa wisatawan mendapat jaminan mutu dengan mudah menerima atau mengirim uangnya dari dan negara asalnya
tanpa mengalami birokrasi pelayanan. Sedangkan untuk pembayaran lokal, wisatawan dapat menukarkan uangnya pada money changer setempat. Saat ini daerah Yogyakarta dan sekitar Candi Borobudur sudah terdapat fasilitas money changer untuk menukarkan uang. Prasarana sosial. Prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada. Termasuk dalam kelompok ini adalah 1. Sistem pendidikan. Adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri dalam pendidikan kepariwisataan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan tidak hanya pelayanan bagi para wisatawan, tetapi juga untuk memelihara dan mengawasi suatu badan usaha yang bergerak dalam kepariwisataan. Contohnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengemukakan Candi Borobudur menyandang beberapa status, yaitu warisan dunia, kawasan cagar budaya, peringkat nasional, kawasan strategi nasional, objek vital nasional, dan terakhir sebagai salah satu DPSP. Karenanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengedepankan pembenahan keseluruhan tata kelola dari perlindungan sampai pemanfaatan untuk memaksimalkan potensi kawasan ini. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Harus ada jaminan bahwa di daerah tujuan wisata tersedia pelayanan bagi suatu penyakit yang mungkin akan diderita dalam perjalanan. Contohnya, ada pusat pelayanan kesehatan di lingkungan candi dan menerapkan prokes 5M di lingkungan candi oleh para petugas wisata dan tentunya oleh para wisatawan. Contohnya, seperti yang ada di gambar ini, prokes 5M. Dan yang ketiga, faktor keamanan. Perasaan tidak aman atau unsafe dapat terjadi di suatu tempat yang baru saja dikunjungi. Adanya perlakuan yang tidak wajar dari penduduk setempat seakan-akan wisatawan yang datang mengganggu ketentraman. Contohnya, di sekitar Borobudur terdapat beberapa pos keamanan yang bertugas untuk memantau sekitaran Candi Borobudur. Pengunjung yang datang juga diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh menggunakan metal detektor dan pintu X-ray. Contohnya seperti ini. Pemeriksaan yang sama dilakukan di bagian penjualan tiket. Ya. Semua wisatawan baik domestik maupun mancanegara mendapat pemeriksaan lengkap. Seluruh barang bawaan pengunjung diperiksa satu persatu oleh aparat keamanan. Yang keempat, petugas yang langsung melayani wisatawan. Termasuk dalam kelompok ini antara lain petugas imigrasi, petugas bea cukai, petugas kesehatan, polisi, dan pejabat-pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelayanan para wisatawan. Contohnya, tersedianya pos pelayanan di sekitar Borobudur untuk melakukan pelayanan vaksinasi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Herdina dengan NPM 1915-3104-80. Saya akan menjelaskan tentang prasarana umum. Prasarana umum yang menyangkut kebutuhan orang banyak, pengadaannya bertujuan untuk membantu kelancaran roda perekonomian, yaitu pembangkit tenaga listrik dan sumber energi lainnya. PT Pertamina membangun pembangkitan listrik tenaga surya untuk warga Borobudur. Sistem penyediaan air bersih, debit air sungai, tangsi merupakan komponen utama dalam penunjang eksistensi saluran air bersih di wilayah Borobudur. Sistem jaringan jalan raya dan jalur kereta api. Sistem irigasi. Dari hasil survei diperoleh kesimpulan bahwa membicarakan pemenuhan akan kebutuhan air
air tidak akan lepas untuk membicarakan daerah-daerah aliran sungai. Sumber air di desa-desa atasnya saluran irigasi, perhubungan dan telekomunikasi. Selain infrastruktur, perhubungan guna memudahkan wisatawan menjangkau destinasi tersebut, telekomunikasi menjangkau sektor vital lainnya yang tidak mau harus ada. 5 operator telekomunikasi kesemua sudah menggelar layanan di kawasan Borobudur seperti Indosat, Smartfren, Telkomsel, Tri, dan XL. B. Prasarana kebutuhan masyarakat. Prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak seperti halnya rumah sakit, contoh rumah sakit di Candi Borobudur, rumah sakit terapi tutup pukul 21.00, bidan, mutmainah buka 24 jam, puskesmas pembantu Karanganyar. Apotik seperti Apotik Candi Husada tutup pukul 21.00, Apotik Borobudur tutup pukul 22.00, Apotik Viva Genetik tutup pukul 21.00. Bank yang tersedia seperti BNI, BCA, BRI, dan sebagainya. Kantor pos yang tersedia seperti kantor pos Borobudur. Pompa bensin dan administrasi pemerintahan seperti polisi, pengadilan, kantor pengadilan Borobudur, badan legislatif, dan lain-lain. Yang C. Prasarana kepariwisataan, reseptif turis plan segala bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata. Residential tourist plan, semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata. Recreative and sportive plan, semua fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olahraga. Berikut adalah contoh wisata alam di Candi Borobudur. Untuk Stumbu merupakan nama sebuah bukit yang terletak sekitar 4 km arah barat Candi Borobudur. Bukit yang terletak di Desa Karangrejo ini merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan kemegahan Candi Borobudur di kala pagi. Namun, indahnya pemandangan ini tidak memadai, ditunjukkan dengan sepanjang jalan menuju atas bukit yang cukup terjal dan tidak seluruhnya dilengkapi dengan railing tangan sebagai upaya pengamanan. Dikutip dari jurnal yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Desa Wisata Borobudur oleh Desi Mulyasari pada tahun 2015, keadaan yang indah di Puntus Tumbuh ini tidak dilengkapi dengan pengamanan yang lengkap. Membatas sisi kanan dan kiri pada saat mendaki bukit ini tidak diberikan railing sepanjang jalannya dan juga jalan yang menanjak sangat licin sehingga berbahaya. Begitu sampai puncak, pembatas tebing hanya menggunakan bambu, sehingga masih sangat berbahaya apalagi untuk anak-anak. Oleh karena itu, seharusnya sarana seperti ini harusnya lebih ditingkatkan lagi agar kenyamanan pengunjung dapat tercapai. Yang kedua itu ada Kampung Dolanan Nusantara, ini berada di Dusun Sodongan, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Kampung Dolanan Nusantara ini merupakan salah satu pilihan wisata dalam kawasan wisata Borobudur. Dalam Kampung Dolanan Nusantara ini terdapat berbagai macam mainan-mainan tradisional Indonesia tempo dulu. Di antaranya adalah congklak, gangsing, wayang, dan lain-lain. Namun yang masih kurang pada tempat ini adalah kurangnya keterangan yang menunjukkan jalan ke lokasi sehingga para wisatawan kesulitan mencari lokasi dan juga sarana jalan yang masih belum penuhnya diaspal. Perkenalkan, saya Teti Mesma Nungkali dengan NPM 1915310483. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sarana-sarana Candi Borobudur. Yang ada 3, yang pertama sarana pokok, yang kedua sarana penunjang, yang ketiga sarana pelengkap. Yang pertama ada sarana pokok. Sarana di Candi Borobudur sudah memadai mulai dari adanya angkutan umum, sewa kuda hingga sepeda supaya para wisatawan dapat menjajal lebih dekat dengan Borobudur. Adapun sarana-sarana pokok lainnya seperti perusahaan seperti agen travel, tour, perusahaan transportasi seperti angkutan wisata, angkutan umum. Yang pertama dari Bandara Aji Sucipto ke Borobudur tarifnya sekitar 7. Waktu tempuh sekitar 1,5 jam.
Yang kedua, dari Yogyakarta International Airport ke Borobudur, tarifnya sekitar 46.000, waktu tempuh 1 jam. Yang ketiga, dari stasiun Yogyakarta ke Borobudur, tarifnya sekitar 75.000, waktu tempuh 1,5 jam. Yang keempat, dari Terminal Giawang ke Borobudur, tarifnya sekitar 20.000 orang lokal, wisatawan sekitar 30.000, waktu tempuh 2 jam. Yang kelima, dari Terminal Jombor ke Borobudur, tarifnya sekitar 15.000 untuk orang lokal dan 30.000 untuk wisatawan asing. Waktu tempuh sekitar 1 jam. Bila naik bus reguler, sebaiknya dari Terminal Jombor saja ketimbang dari Terminal Giawang. Hal ini akan memangkas waktu tempuh sekitar 40 menit. Bila nyaman naik Damri, bila Anda traveling bersama teman, mobil akan lebih murah dan nyaman. Biaya sewa mobil termasuk profit dan BBM selama 12 jam hanya 400.000 per mobil. Contoh gambar bus ke Candi Borobudur. Yang kedua, ada sarana penunjang. Adalah sarana pelengkap dan sarana pokok yang membuat wisatawan tetap dan dapat membuat wisatawan lebih banyak atau membelanjakan uangnya di tempat yang dipilih. Pakai wisata outbound imaging race dengan bersepeda di objek wisata sebagai post game. Wisata VY tour keliling pedesaan, wisata sepeda budaya dengan sepeda keliling. Tarifnya bersepeda mulai dari 15.000 untuk sepeda biasa hingga 50.000 untuk sepeda. Wisatawan yang suka melihat proses pembuatan kerajinan gerabah bisa mampir ke Desa Majaksi. C. Sarana pelengkap. Candi Borobudur yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang berfungsi tidak hanya sarana pokok kepariwisataan dan lebih ramah tinggal pada daerah ini. Misalnya, sarana wisata Datunggang merupakan kali pertama diselenggarakan. Sarana tersebut hasil kerjasama antara TWICB dengan warga setempat. Wisata gajah katanya juga dikembangkan dengan rute TWICB hingga Desa Wanurejo sekitar 500 meter dari Candi Borobudur. Tarif naik kuda tunggang pada hari biasa 20.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk anak, sedangkan hari libur 20 juta untuk orang dan 10.000 untuk. Demikian ulasan kami tentang pariwisata sarana. Jika ada komentar tentang dan masukan, tolong. Terima kasih.